Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum PGSD kelas C yang beranggotakan Anissa Zahra, Febri Agustina, Helda Fahrina, Muhammad Junaidi, Muhammad Rizaldi, dan Rusdi Fauzani Fitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait konsep dasar pengembangan kurikulum, yang mana pertanyaannya adalah jelaskan secara rinci tentang prinsip efisien dan contoh implementasinya dalam pembelajaran, serta rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Jawaban. Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara input dan output. Efisiensi juga merupakan suatu hal yang dikerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal, dengan tidak membuang banyak waktu, dan proses pengerjaannya. Efisiensi sendiri terdiri atas dua unsur, yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. Prinsip efisiensi dalam pembelajaran merupakan prinsip krusial yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan dan pengembangan kurikulum. Sehingga untuk nantinya, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, efisiensi perlu diperhatikan waktu, tenaga, biaya, dan peralatan yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum, perlu memanfaatkan sumber daya pendidik secara optimal, cermat, dan tepat sehingga memperoleh hasil yang memendai. Jadi kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan dengan menggunakan alat sederhana dan biaya yang hemat. Karena ada dasarnya, waktu, biaya, dan tenaga digunakan untuk menghasilkan program pengajaran yang merealisasikan hasil yang optimal. Terdapat dua faktor efisiensi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah faktor internal yang berkaitan dengan psikologis dan fisiologis peserta didik. Yang kedua adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan, sarana dan prasarana, serta materi pembelajaran yang diajarkan. Pembahasan selanjutnya adalah contoh implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran mencakup 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah pengembangan program, contohnya perancangan program tahunan dan program semester yang akan dirancang pada awal tahun ajaran baru berdasarkan asesmen kebutuhan. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran, contohnya penyampaian materi yang fokus pada tujuan inti yang ingin dicapai dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan kreatif, agar peserta didik tertarik mengikuti pelajaran. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, proses yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kurikulum tahunan, semester, dan harian sesuai program yang sudah dirancang. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip relevansi kurikulum. Dalam suatu sekolah melibatkan desain dan pelaksanaan program pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Berikut adalah rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. 1. Pemahaman kebutuhan siswa. Mengidentifikasi kebutuhan dan minat siswa sebagai dasar pengembangan kurikulum. Menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan siswa. 2. Keterkaitan dengan dunia nyata. Memastikan kurikulum mencerminkan aplikasi dunia nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata. 3. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Merancang kurikulum yang dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi, memungkinkan penyesuaian agar tetap relevan seiring waktu. 4. Partisipasi stakeholder melibatkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak seperti siswa, orang tua, dan komunitas lokal. Memastikan bahwa kepentingan semua pihak tercermin dalam desain kurikulum. 5. Integrasi teknologi mengintegrasikan teknologi modern sebagai alat pembelajaran untuk mencerminkan kebutuhan dunia digital. Memastikan siswa memiliki keterampilan teknologi yang relevan. 6.
Pengembangan keterampilan abad ke-21 menyertakan pengembangan keterampilan seperti pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Memastikan siswa siap menghadapi tuntutan masa depan. Baiklah, yang selanjutnya yakni 7 pengukuran dan evaluasi yang relevan. Yang pertama, menerapkan metode evaluasi yang mencerminkan pencapaian tujuan pembelajaran dan keterampilan yang relevan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memandu perbaikan dan peningkatan. Yang kedelapan, kolaborasi dengan industri dan komunitas. Yang pertama, membangun kemitraan dengan industri dan komunitas untuk memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, menyediakan peluang praktek dan magang yang relevan. Kemudian penutup, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sekolah dapat memastikan bahwa kurikulum mereka relevan, memberdayakan siswa untuk berhasil dalam berbagai konteks dan menjawab tuntutan perubahan zaman. Demikian presentasi atau hasil diskusi kami tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari penjelasan kami, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.